Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa kita mau beragama Islam yang kewajibannya cukup padat? Seperti kalau kita jadi orang Islam, kita harus atau wajib melaksanakan, menegakkan, mendirikan sholat 5 waktu. Itu wajib. Yang sunahnya lain lagi gitu. Harus puasa, tidak makan dan tidak minum, tidak mengadakan hubungan suami istri di waktu siang hari di bulan puasa. Itu kan berat bagi orang-orang kafir, orang munafik, musyrikin, ya berat melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Apalagi yang berat, yaitu seperti pergi haji ke Makkah, Madinah, Saudi Arabia dengan mengeluarkan ongkos minimal 60 juta rupiah untuk saat ini untuk pergi haji. Kemudian sekitar 30 juta rupiah untuk umroh gitu. Kenapa harus buang-buang duit ke sana, buang-buang waktu 40 hari pergi haji atau 10 hari umroh? Ngapain begitu? Dan juga membayar zakat 2,5% apabila emas kita 100 gram udah mencapai 100 gram dan 1 tahun gitu. Dan juga peliharaan seperti kambing, kerbau, onta, sapi, itu sekitar berapa ekor sapi atau kambing atau onta atau kerbau yang sudah 1 tahun gitu, atau 2 tahun usianya, itu perlu dikeluarkan zakatnya untuk diberikan, didistribusikan kepada fakir miskin, para duafa, yatim piatu, dan lembaga pendidikan dan rumah ibadah Islam, dan juga untuk kepentingan masyarakat publik secara umum. Itu kan hal-hal yang diatur oleh Islam, itu sangat berat, sementara di agama lain tidak seperti itu. Jadi kenapa kita jadi beragama Islam? Karena itu tadi, kita ingin masuk surga, kita ingin diridhoi, dicintai Allah, kita ingin seluruh dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di alam barzah maupun di akhirat kita mengalami hal-hal yang ringan dan enjoy, yang nikmat. Karena kita bisa berjumpa dengan Allah dan dipermudah dengan segala tata cara di hari kiamat nanti, di pada masa dan sebagainya, sampai kita dimasukkan, dielu-elukan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang mana saja yang kita kehendaki, atau dari pintu-pintu tertentu karena amal ibadah kita pada waktu di dunia, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga sesuai tingkat keimanan kita, ibadah kita, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat surga yang mana? Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga-surga yang lain. Barangkali bisa minimal 100 tingkatan kenikmatan surga itu. Yang semakin tinggi semakin nikmat dan sebagainya, bla bla bla, makin mulia dan sebagainya. Itu kita masuk Islam atau beragama Islam karena menginginkan seperti itu, dan kita tidak yakin kalau kita beragama lain kita bakal seperti itu. Barangkali kalau di agama lain
kita bisa masuk neraka, ya dosa kita tidak diampunin, dimurkai Allah, tidak berjumpa Allah, dan menemui kesulitan di alam barzah dan di akhirat nanti, dan dimasukkan ke dalam neraka bukan cara dilulukan tapi dijerumusin, ya, dengan secara kejam oleh malaikat-malaikat Zabaniyah, oleh malaikat-malaikat pencabut nyawa dan malaikat-malaikat neraka. Kita dijebloskan, dijorogin, ya, diserunggugin, ya, dijeblosin, apalagi disorong, didorong, digiring ke neraka, dan kita disiksa di sana dengan segala macamnya, sesuai dengan dosa-dosa kita, kezaliman kita, dan kekafiran kita ketika kita masih dunia, kebandelan kita, keingkaran kita kepada pencipta kita sendiri, sehingga kita dimasukkan neraka. Dan yang paling nyesek adalah dimasukkan neraka itu sifatnya bukan sementara tapi abadi. Karena kengerian itulah yang membuat kita tidak mau beragama yang lain, dan kita tidak yakin gitu, meragukan atau tidak percaya sama sekali kalau kita masuk ke agama lain itu. Jadi kita lebih yakin, tidak ragu-ragu lagi, mantep dan lain sebagainya kalau kita masuk Islam. Karena agama Islam ini memang perintahnya jelas, nas-nasnya jelas, dalil-dalilnya jelas, ayat-ayatnya jelas, masuk akal dan lain sebagainya, dan bisa diterima oleh akal sehat, oleh akal yang jernih, bahwa ajaran Islam ini memang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang ajaran dajjal, iblis, dan hawa nafsu, syahwat, angkara murka manusia. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah atau Islam ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu memang agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya, bagi manusia yang mau mendapatkan atau mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mau berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mengucapkan syahadatain, masuk Islam, bla 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 bla, dan berjuang untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala selain untuk diri sendiri, dan mencari ridhonya, dan agar kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita ketika kita mengalami kehilafan ketika hidup di dunia, dan kemudian kita dielulukan, disambut dengan gembira oleh para malaikat, oleh para bidadari yang ada di surga, supaya kita masuk dalam surga dalam hati yang senang, yang ikhlas, yang nikmat, dan lain sebagainya. Itulah tujuan kita beragama Islam. Kemudian karena memang iblis, dajjal dan sebagainya ini sudah berkomitmen, sudah taken sumpah dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis ini tidak akan mati sampai hari kiamat, dengan tujuan untuk menggoda seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, supaya menggoda dan bisa mengikuti agamanya si iblis ini, yaitu agama kesesatan, agar umat manusia yang mengikuti iblis ini akan masuk neraka sama seperti yang dialami oleh iblis. Jadi iblis tidak mau sendirian, atau setan-setan atau jin kafir tidak mau dimasukkan, dijebloskan ke neraka abadi sendirian. Mereka mau mengajak umat Islam atau umat manusia yang ada di dunia ini, yang sekarang mungkin sudah 7,5 miliar atau hampir mencapai 8 miliar pada tahun 2023 ini. Itu semuanya mau dijerumuskan ke neraka bersama dajjal dan iblis. Makanya pemikiran dajjal dan iblis ini masuk ke dalam kitab-kitab suci agama-agama yang bukan agama Allah Subhanahu wa taala, atau agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah terkontaminasi, sudah tersisipi, sudah termasuk dimasuki oleh inspirasi dan syahwat-syahwat kedurjanaan dari ilham dan inspirasi
yang diilhamkan, diinspirasikan oleh iblis dan dajjal kepada umat manusia untuk meracuni kitab-kitab suci itu, sehingga kelihatannya kitab suci itu benar membawa ke surga padahal membawa ke neraka. Itulah ulah dan makar-makar iblis dan dajjal kepada umat manusia. Dan di Indonesia khususnya umat Islam itu banyak yang murtad, banyak yang kafir, yang musyrikin, munafikin, itu karena tergiur dengan isi kitab-kitab suci itu yang sudah terkontaminasi oleh syahwat-syahwat manusia angkara murka dan syahwat-syahwat kezaliman dan keingkaran iblis dan dajjal. Nah, kemudian Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya, sejak ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang termaktub semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini, itu untuk memfilter, untuk mengkoreksi, ya, untuk men-scan, untuk mengadakan pencerahan terhadap keagamaan yang murni, yang asli, yang memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kitab-kitab suci mereka itu yang bukan Islam itu disebutkan trik-trik atau taktik-taktik menghancurkan Islam, khususnya Islam. Karena memang iblis dan dajjal ini dengan pasukannya itu hanya yang menjadi musuh mereka adalah al-Islam, bukan agama yang lain. Karena agama yang lain itu sudah sama dengan mereka, yang akhirnya nanti ke neraka. Tapi kalau Islam ini membawa ke surga. Allah berkata demikian seperti dalam Al-Quran. Kenapa begini dan begitu? Karena kalau begini, ini mengajak kepada surga, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang begini, ini tidak membawa kepada keridhaan Allah dan membawa kepada surga yang abadi. Tapi ini membawa kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini membawa kepada neraka jahim, neraka laknat terkutuk yang abadi gitu. Itulah turunnya Al-Quran dan As-Sunnah ini demi mengkoreksi ajaran-ajaran agama yang lain yang sudah sesat, yang sudah terjauh dari ketauhidan, dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gigihnya pengikut-pengikut agama lain itu yang bukan Islam itu menghancurkan dan membantai seluruh umat Islam yang mereka bisa hancurkan, seperti di Andalusia, ya, walaupun umat Islam sana sudah eksis 800 tahun di Andalusia, di Alhambra dan lain sebagainya, itu dalam sekejap itu bisa dimusnahkan oleh kaum Katolik gitu. Itu karena pemusnahan terhadap orang-orang Islam, dari yang dewasa, ya, sampai yang bayi, sampai yang berada dalam kandungan, itu dibantai habis semuanya, diceburin ke laut, ya. Dan tentara kita tidak ada ampun, semua tawanan tentara kita oleh Katolik itu dibunuh habis, Pak, sehingga tidak berbekas satu orang pun yang di Andalusia saat itu. Dan di belahan-belahan dunia pun, yang di belahan dunia lain pun, mereka musuh-musuh hitam itu selalu membantai umat Islam, tidak bersisa. Walaupun orang Islam itu lari ke laut, tetap dikejar dan dibunuh gitu. Dan yang masih dalam kandungan itu dibelah, ya, dijadikan tebak-tebakan laki perempuan. Kemudian ya terbunuhlah orang yang lagi hamil itu. Kemudian bayinya pun dibunuh, ya, digantung dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kosovo pada tahun 1991 ketika Serbia dan Kroasia menjajah orang Bosnia Herzegovina, Kosovo dan Albania pada tahun 1991. Ratusan ribu bahkan jutaan orang Islam di sana dibantai, Pak. Seperti di negara-negara Eropa Timur, seperti di Georgia, Czechoslovakia, yang dulunya mayoritas Islam, sekarang sudah tidak ada orang Islam di sana, Pak. Walaupun ada, hanya mayoritas kecil sekali, bukan
Bahkan ada juga yang tidak ada masjidnya, Pak. Nggak diizinkan orang berpuasa Ramadan, nggak diizinkan orang mendirikan masjid, dan barangkali juga nggak diizinkan orang sholat, dan juga tidak diizinkan orang berhijab, berjilbab, dan lain sebagainya. Itulah di negara-negara yang dulunya mayoritas muslim, karena dijajah oleh komunis dan tentara salib, tidak ada lagi orang Islam saat itu, seperti di Norwegia, kemudian di Cekoslovakia. Hanya pada tahun 2000, sejak tahun 2000-an lah, ketika bangkitnya pencerahan lewat internet, maka pertumbuhan orang-orang Islam di seluruh belahan dunia ini mulai naik, ya, mulai muncul. Seperti saya sebutkan tadi, negara-negara tadi pun kemudian timbullah orang-orang Islam, baik yang imigran, yang dari luar, maupun orang pribumi Eropa sendiri itu pada masuk Islam, karena mereka itu sudah jemu dengan ajaran agama mereka atau ateisme mereka, hedonisme mereka. Mereka sudah jemu dan tidak menemui ketenangan dan kebahagiaan di sana. Kebahagiaan dan ketenangan dan agama yang logis, yang logik, yang masuk akal hanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hanya ada di dalam Al-Islam. Maka mereka berduyun-duyun masuk Islam, seperti di Jerman, di Belanda, di Prancis, bahkan di Amerika, di Australia, New Zealand dan sebagainya. Itu banyak yang menjadi mu'alaf, Pak, karena mereka bertaubat dari kesesatan mereka ketika mereka membaca lewat internet maupun langsung dari Al-Quran dan hadis yang sudah diterjemahkan ke bahasa mereka masing-masing, sehingga mereka tahu Islam itu, kebenaran Islam itu mereka tahu, dan mereka tidak percaya lagi dengan media-media mainstream yang mendiskreditkan Islam. Jadi kenapa orang-orang yang bukan Islam itu tidak menyukai Islam, memusuhi Islam? Karena Islam ini membawa kepada keadilan dan sebagainya, dan Islam inilah yang bisa mengkoreksi kesalahan agama-agama lain itu, maupun isme-isme serta paham-paham orang yang ada di dunia ini. Hanya Islam yang bisa mengkoreksi secara logik dan masuk akal. Dan kalau Islam ini berkuasa dan dominan di dunia ini, maka akan tercipta kesejahteraan hidup manusia secara keseluruhan. Karena ajaran iblis tidak menghendaki orang-orang ini menjadi hidup bahagia sejati. Mereka hanya menginginkan kemiskinan, kepapaan, kefakiran, dan kesengsaraan. Itulah yang diciptakan oleh iblis dan dajjal, yang disisipkan ke kitab-kitab suci agama-agama yang bukan Islam itu. Karena itulah, karena dorongan dari dan inisiatif dari, ilham dari iblis-iblis dan dajjal inilah, maka agama-agama itu memusuhi Islam, mendirestiskan Islam, dan memurtadkan dengan secara masif umat Islam dari agama Islam kepada agama-agama mereka, agama-agama non-Islam. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan saat ini tentang mengapa umat Islam harus dimurtadkan, dan kenapa juga kita memilih Islam. Itulah realitas yang ada antara kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Rasulullah, dan kehendak kita bersama, maupun kehendak iblis dajjal itu sendiri. Selalu berbenturan, mana kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kehendak kaum muslimin mukminin, dan mana kehendak iblis dajjal laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.